You need a doctor? I am a doctor. Hai Sobat Calo, kembali lagi di channel Calo Bioskop, channel yang akan membahas seputar film dan trailer yang lagi box office dan hit saat ini. Oke, jangan lama-lama, langsung saja, let's do it. Strategi S3 marketing yang digunakan Sony dalam trailer terbaru Morbius sepertinya sukses membuat para fans heboh. Karena lagi dan lagi, Sony dan Marvel kembali menggoda fans mereka dengan memunculkan banyak easter egg yang memunculkan para villain Spider-Man termasuk Venom di trailer terbaru Morbius. Siapa aja tuh villain Spider-Man yang disenggol di trailer ini? Gue rasa fans pasti akan kecewa bila ternyata proyek Sinister Six hanyalah kabar bohong. Bagaimana tidak, Sony secara sengaja, sadar dan tanpa paksaan meletakkan begitu banyak easter egg tentang kemunculan tokoh-tokoh komik populer Marvel yang lain. Bahkan di akhir trailer, Jared Leto yang memerankan tokoh Morbius terang-terangan menyebutkan nama Venom. Hal ini semakin menguatkan indikasi akan segera hadirnya proyek crossover antara Morbius dengan Venom, bahkan mungkin saja terciptanya Sinister Six. Trailer dibuka dengan penampilan Michael Morbius yang terlihat begitu lemah, bersusah payah berjalan ke sebuah gua misterius. Morbius kemudian berdiri di balik sebuah mesin aneh, lalu menyayat tangannya sendiri dan mengarahkan tangannya yang berdarah ke arah gua. Gila nih orang, mental illness kayaknya. Tak disangka tak dinyana, Morbius melakukan hal tersebut demi menarik perhatian kelelawar yang ada di dalam gua. Bahkan dari kejadian tersebut, tampaknya membantu Morbius pulih dari penyakitnya. Wah gila. Kalau kelelawar semua seperti ini, dokter resign, daftar Gojek. Dia terlihat sehat, berotot, bahkan memiliki kemampuan super. Wow. Sayangnya, kesehatan dan kekuatan yang Morbius dapatkan malah memberikan efek samping yang berbahaya. Menariknya dalam trailer ini, kalian bisa menemukan berbagai referensi yang berasal dari seri film Spider-Man versi Tobey, seri film Spider-Man versi Andrew Garfield, bahkan juga seri Spider-Man versi Tom Holland di MCU. Di salah satu scene, kita diperlihatkan adegan Morbius yang berjalan menggunakan baju tahanan, lalu di sebelahnya terdapat mural tembok bergambar Spider-Man. Namun yang menariknya, mural Spider-Man yang terlihat di trailer tersebut bukanlah versi terbaru Tom Holland, namun lebih mirip seperti Spider-Man versi Tobey Maguire. Bahkan, ada juga penampakan gedung Oscorp yang mirip dengan yang ada di The Amazing Spider-Man 2. Tidak hanya itu, terlihat juga sekilas koran Daily Bugle yang menulis Rhino dan Black Cat. Terakhir kali kita melihat aksi Rhino di The Amazing Spider-Man 2 versi bebang Andrew Garfield. Segitu doang easter egg-nya, masih ada lagi cok. Morbius terlihat juga sedang berbincang dengan Michael Keaton yang kemungkinan besar kembali memerankan sosok Vulture. Vulture sendiri adalah sosok villain dalam Spider-Man Homecoming versi Tom Holland. Lalu di akhir trailer, kalian bakal juga menemukan adegan yang cukup mengejutkan cuk, yaitu scene saat Morbius ditodong dengan pisau oleh seorang pria. Lalu dengan cepat Morbius menangkap tangan pria tersebut lalu mengucapkan kata-kata yang membuat heboh fans. Morbius berkata, I am Venom di akhir trailernya. Dan ini tentu semakin mempertegas bahwa Morbius berada di satu universe yang sama dengan Venom. To be honest, disinggungnya nama Venom di trailer ini menurut gua bukan suatu hal yang harus dipertanyakan fans. Mungkin Sony terinspirasi oleh Disney yang sukses membuat film dengan mengumpulkan para superhero penuh gimmick dan berkostum warna-warni yang selalu menyebut diri mereka sebagai Avengers. Hehehe. Sony memang diketahui sedang dalam pengembangan beberapa proyek film yang akan mengangkat tema anti-hero. Contohnya Venom, Morbius, dan Kraven the Hunter. Justru ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di dalam benak gue selama ini.
mengapa Adrian Thomas aka Vulture bisa nongol di trailer Morbius? Mengapa, Why? Why Morbius? Why Vulture? Mungkin jawaban termudah adalah ya karena Vulture ada di satu universe dengan Morbius. Tapi menurut gua nggak sesimpel itu sobat. Adrian Thomas yang diperankan oleh Michael Keaton memang udah pernah nongol di trailer pertama Morbius 1 tahun yang lalu. Dan seketika juga para fans langsung menyimpulkan kalau Morbius berada dalam satu universe yang sama dengan Vulture, juga Speedy versi Tom Holland. Tapi tahun 2021 ini emang tahunnya multiverse, cok. Di awal tahun kita udah diperlihatkan kalau Wanda Maximoff dalam series WandaVision udah mulai ngotak-ngatik universe. Lalu pada series Loki kita juga ditunjukkan bagaimana universe yang udah sekian lama dijaga sama Who He Remains dibikin semrawut sama Loki dan Sylvie. Emang nih. Di series Loki ini juga kita dikasih tahu kalau semua karakter yang ada di semua universe adalah varian. Dan belum lama ini trailer terbaru Spider-Man No Way Home menunjukkan gimana Doctor Strange dan Peter Parker sukses ngobok-ngobok sebuah universe. Dari semua hal yang telah kita ketahui tersebut, gua punya teori kalau bagaimana jika Morbius dan Vulture yang terlihat dalam trailer memang bukan berasal dari universe utama MCU di Earth 616 atau 616. Jadi gini cuk, setelah kita nonton series Loki, kita ditunjukin kalau universe utama MCU itu eksis berdampingan dengan ribuan bahkan jutaan universe lain. Begitupun dengan semua karakternya seluruh universe yang disebut varian. Semua karakter yang eksis jadi varian di masing-masing universe memang tidak kembar satu sama lain. Mereka punya tampilan fisik dan nasib yang berbeda. Tapi dalam kasus Loki, mereka semua punya kemiripan sifat, yaitu pembohong dan serakah. Hal itu juga yang jadi dasar gue untuk mengatakan kalau Morbius dan Adrian Thomas dalam film ini adalah varian dalam sebuah universe yang berbeda dengan Earth 616. Gue nggak menolak kalau ada teori yang bilang Morbius dan Vulture itu ada dan eksis di MCU. Karena ya mungkin emang ada. Tapi yang ingin gue tekankan di sini, cerita dalam film Morbius ini adalah dunia paralel atau berbeda universe dari Earth 616. Atau bisa dikatakan Morbius dan Vulture dalam film ini adalah varian. Kalian bisa mendebat gue, tapi argumen gue belum selesai. Jadi gini cok, jika kalian masih ngeyel kalau Morbius itu berada di Earth 616, gimana kalian bisa jelasin dengan adanya mural bergambar Speedy versi Tobey bertuliskan murder dalam trailer? Hah? Gimana? Bisa? Gimana juga kalian bisa jelasin ada easter egg yang munculnya nama Rhino dalam koran Daily Bugle dan penampakan gedung Oscorp yang sudah lebih dulu eksis di film The Amazing Spider-Man 2. Itu semua hanya bisa terjadi apabila semua cerita dalam film Morbius ini terjadi bukan di universe utama MCU. Hahaha. Udah teorinya? Silakan tinggalkan komentar bila kalian punya teori lain. Dan jangan lupa juga saksikan Morbius pada tanggal 28 Januari tahun depan. Kalau trailernya udah mudah gini, apakah kalian semakin antusias? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jangan lupa share, like, and subscribe biar kami semakin semangat bikin konten. Kalian juga bisa request film apa yang kalian mau kami bahas. Thank you Sobat Calo. Matur suwun. Bye, thank you.